Film ini dimulai dengan menunjukkan seorang anak bernama Abe, tapi keluarganya memanggilnya dengan nama yang berbeda. Dari keluarga ayahnya yang beragama Islam, memanggilnya dengan sebutan Ibrahim, sedangkan dari pihak keluarga ibunya ia dipanggil Abraham. Ada juga yang memanggilnya Ephraim, tetapi ia lebih suka dipanggil Abe. Abe tidak terlalu banyak bermain di luar, yang membuatnya kebanyakan di rumah dan belajar memasak. Ia juga sering membagikan kisahnya di internet dengan teman-teman online-nya. Hari ini adalah ulang tahun Abe yang ke-12, dan ini adalah ibunya seorang berkebangsaan Israel dengan agama Yahudi, dan ini adalah ayahnya seorang berkebangsaan Palestina yang terlahir sebagai Islam, tetapi sekarang lebih memilih menjadi ateis. Saat acara ulang tahun Abe, keluarganya pun datang berkunjung. Ini adalah kakek nenek Abe dari pihak ayah, dan ini adalah kakek Abe dan saudaranya dari pihak ibu. Saat itu nampak mereka berdebat tentang politik antara kedua negara mereka, yaitu perselisihan antara Israel dan Palestina. Kakek dari ibunya memintanya untuk segera mengikuti ibadah layaknya seorang Yahudi, sedangkan kakek nenek dari ayahnya memintanya untuk ibadah di masjid. Sehingga Abe memutuskan untuk mengikuti keduanya, tetapi mereka tidak menyuruh Abe memilih salah satunya. Ayah Abe yang seorang ateis pun mengatakan agar tidak memberikan pilihan seberat itu kepadanya, karena ia masih remaja. Bahkan saat menyanyikan lagu ulang tahun pun, mereka menyanyikan sesuai bahasa mereka masing-masing. Karena perselisihan keluarga mereka, Abe pun memikirkan kalau terkadang ia membutuhkan pesta Natal. Malam itu, Abe mencari informasi seputar makanan dan menemukan seorang chef terkenal di kotanya, yang ia harapkan dapat membantunya belajar memasak. Ia pun pergi dari rumahnya di tengah perkelahian ayah ibunya tentang perdebatan orang tua mereka tadi. Malam itu, Abe pun menemukan chef terkenal itu di restoran di tengah pasar. Chef itu bernama Chico. Lalu Abe meminta untuk membantu-bantu mereka, dan tentu saja Chico menolaknya untuk mempekerjakan anak di bawah umur. Setelah beberapa saat, Chico menghampiri Abe yang sedang duduk termenung. Lalu ia memberikan seporsi makanan kepadanya. Mereka pun saling bercerita, di mana Abe menceritakan latar belakang keluarganya yang membuat Chico terkaget. Malam berikutnya, orang tua Abe meminta Abe untuk mengikuti cooking camp untuk anak-anak, dan Abe sangat senang akan hal itu. Tetapi saat keesokan harinya, setelah Abe sampai ke cooking camp, ia merasa hal itu terlalu kekanak-kanakan baginya, dan memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu ia mencari lokasi tempat di mana Chico bekerja untuk menemuinya. Setelah sampai di sana, ia pun menemukan Chico yang sedang bekerja di dapur umum, dan tentu saja Chico terkaget melihat kedatangannya. Kemudian Abe menunjukkan makanan buatannya untuk mendapat penilaian dari Chico, dan Chico mengatakan itu terlalu buruk untuk perpaduan makanan. Lalu Abe meminta untuk diajari memasak oleh Chico, tetapi Chico menolaknya. Setelah beberapa saat kemudian, Chico pun meminta Abe untuk datang ke dapur umum setiap hari, karena ia melihat tekad dan kemauan Abe untuk belajar. Keesokan harinya, yaitu hari pertama Abe bekerja di dapur umum, ia disuruh untuk mencuci piring terlebih dahulu sebagai pelajaran dasar untuk seorang chef. Begitupun hari kedua, ketiga, dan seterusnya, ia masih tetap disuruh mencuci piring dan membuang sampah, yang membuatnya bertanya-tanya kapan pelajaran dasar itu akan berakhir. Setelah malam tiba, Abe mengikuti ibu dan kakeknya melakukan perjamuan layaknya orang Yahudi. Lalu kemudian Abe dan ibunya membongkar barang-barang peninggalan neneknya yang penuh kenangan sebelum meninggal. Keesokan harinya, untuk pertama kali Abe ikut turun ke lapangan. Tetapi ia belum disuruh menangani makanan, melainkan menangani minuman saja. Tetapi Abe tetap begitu senang bisa diajak turun ke lapangan. Suatu ketika Abe diajak ayahnya jalan-jalan dan ayahnya membelikannya makanan yang mengandung daging babi. Dan tentu saja Abe takut untuk memakannya, karena itu haram bagi agama Islam. Tetapi ayahnya yang ateis mengajarkan Abe untuk tidak terpecah hanya karena agama. Beberapa hari kemudian Abe mengikuti ayah serta kakek neneknya berbuka puasa. Lalu ia bertanya mengapa tidak disediakan anggur. Neneknya pun menjawab kalau Muslim tidak menyediakan anggur saat berbuka. Paginya Abe kembali bekerja di dapur umum, dan sudah diperbolehkan untuk mengolah makanan sembari belajar banyak dari Chico. Begitupun dengan hari-hari berikutnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Esoknya Abe mengikuti ibadah orang Yahudi bersama kakek dan ibunya.
Dan saat makan bersama, mereka heran mengapa Eb tidak mau makan. Akhirnya Eb pun mengaku kalau ia sedang puasa, walaupun perutnya sudah keroncongan. Malamnya Eb lagi dan lagi selalu mendengar ayah dan ibunya yang sedang bertengkar tentang permasalahan orang tua mereka yang mengharapkan Eb memilih salah satu agama, yang membuat Eb sedih dan merasa serba salah. Karena jika ia mengikuti Muslim, ia takut menyakiti hati kakeknya yang seorang Yahudi, dan begitupun dengan sebaliknya. Keesokan harinya Eb kembali bekerja seperti biasanya. Lalu ia memberikan es jeruk buatannya kepada Chico. Dan untuk pertama kalinya Chico memuji makanan buatan Eb. Kemudian Chico memberikan kepercayaan kepada Eb untuk selalu datang tepat waktu ke sana. Suatu hari Eb membantu neneknya memasak daging kambing untuk acara Idul Adha. Dan neneknya memberikan sepertiga dagingnya untuk dibawa pulang oleh Eb. Hari berikutnya Eb membawa daging itu ke dapur umum dan memberikannya kepada Chico. Lalu mereka merencanakan mengolah daging itu menjadi makanan yang unik dan enak. Akhirnya Eb membuat Chico dan yang lainnya terkagum dengan makanan buatannya dan menambah menu baru untuk restoran mereka. Sebagai hadiahnya Chico memberikan celemek baru untuk Eb, yang membuat Eb sangat bahagia. Sepulang dari sana, Eb menemukan ayah ibunya yang sedang memarahi pengurus cooking camp karena tidak menemui anaknya di sana. Kemudian ayah ibunya tersadar dan memarahi Eb habis-habisan. Saking marahnya, ibunya lalu menelpon Chico dan mengancamnya telah mempekerjakan anak di bawah umur. Lalu ayahnya menghukum dan menahan semua gadget milik Eb seperti handphone dan juga laptop. Hari-hari Eb pun begitu sepi tanpa Chico, HP, dan laptopnya. Singkat cerita, pada malam tahun baru, Eb merayakannya dengan ibu dan kakeknya. Seperti biasa memakan roti dan minum anggur. Lalu setelah itulah orang tuanya mengembalikan HP dan laptopnya. Hari berikutnya adalah hari paling buruk bagi Eb, di mana orang tuanya akan bercerai yang membuat ia sangat terpukul. Kemudian ia mencari informasi dari internet tentang resep-resep makanan asal Israel dan juga Palestina. Lalu ia mengundang semua keluarganya untuk makan bersama di rumahnya. Malam itu mereka pun berkumpul dengan makanan campuran yang dibuat oleh Eb. Dan sebelum makan, Eb memimpin doa dengan menyatukan dua Islam dan juga dua Yahudi. Eb mengira itu akan membantu, tetapi hal itu membuat mereka semua terheran-heran. Dan bahkan saat makan pun kakek neneknya mencoba membilah makanan yang sudah disatukan oleh Eb. Eb selalu mencoba membuat mereka tidak berkelahi, tetapi tetap saja mereka masih berdebat mengungkit masalah antara kedua negara mereka. Sampai-sampai ibu Eb dan neneknya berdebat juga tentang masalah Eb, yang katanya Eb tidak pernah diperhatikan oleh ibunya. Dan tentu saja ibunya sangat marah akan hal itu. Akhirnya Eb pun merasa gagal untuk menyatukan keluarganya, hingga ia memutuskan kabur dari rumah menuju dapur umum dan ditemani oleh Chico. Setelah keluarganya menyadarinya, mereka pun sangat cemas dan terus mencari Eb. Kini mereka pun tersadar atas apa yang mereka lakukan tanpa memikirkan perasaan Eb. Kemudian orang tuanya menyadari keberadaan Eb dan menemuinya di dapur umum. Kini Eb pun diperbolehkan mengejar tujuannya oleh keluarganya. Dan bahkan kini kedua belah pihak keluarganya berdamai tanpa harus berdebat lagi karena mereka cukup menyadari kesalahan mereka terhadap Eb. Film pun diakhiri dengan semua keluarganya berpesta makan es krim buatan Eb. Dan film pun tamat.